Setiap tulisan itu memiliki maksud. Lantas, ada berapa jenis tulisan yang perlu kita ketahui? Oke, simak di video ini. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentrik. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi di video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang paragraf, apa macam-macam paragraf, definisinya apa saja, pola pengembangannya bagaimana. Dan pada video kali ini kita melanjutkan pola yang kemarin, yakni sebuah tulisan atau sebuah wacana. Sebenarnya sebuah wacana ini sama dengan paragraf berdasarkan tujuannya. Jadi ketika paragraf berdasarkan tujuannya itu dikembangkan satu jenis, maka akan menghasilkan jenis wacana. Apa saja berarti? Ya betul, depan, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Jadi sebuah wacana itu ada 5 jenis. Depan itu tadi ya. Jadi wacana tadi itu dikembangkan dari beberapa macam paragraf tadi, tapi satu jenis ya. Ketika paragraf persuasi, semuanya jenisnya persuasi, sehingga tulisan tersebut disebut sebagai tulisan persuasi. Nah, lantas paragraf sendiri definisinya apa? Kalau menurut seorang ahli bahasa Krida Laksana menyebutkan begini, paragraf adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan suatu gramatikal tertinggi dan terbesar. Itu kalau menurut Krida Laksana. Beda lagi dengan Tarigan. Nah, Tarigan menyebutkan satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan koherensi yang sangat berkesinambungan. Ya, tetapi abaikan saja definisi-definisi ini kalau malah menghambat Anda untuk belajar memahami sebuah wacana. Jadi kita membuat formulasi sendiri lah, bagaimana agar kita bisa memahaminya. Jadi syarat-syaratnya begini aja. Yang pertama ada topik. Ini syarat sebuah tulisan harus ada topik. Nah, tapi ini kita bisa membuat identifikasi ya, atau menentukan sesuatu berdasarkan syarat-syarat ini. Yang pertama adalah topik. Yang kedua itu kohesi dan koherensi. Apa kohesi dan koherensi? Kohesi itu ya ada kepaduan antara kalimat itu dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kalau koherensi itu paragraf satu dengan paragraf yang lain itu ada kepaduan. Jadi istilahnya adik kakak gitu ya. Ini yang terkecil adalah satu paragraf itu kalimatnya harus nyambung, kemudian lebih besar lagi paragraf dengan paragraf dalam sebuah tulisan harus nyambung. Kemudian proporsional. Jadi tidak boleh membuat pembukanya panjang, isinya sedikit, penutupnya panjang. Nah, ini tidak proporsional. Jadi pembuka itu sewajarnya, pemanasan, kemudian pembahasan sangat detail, kemudian disimpulkan dalam paragraf penutup. Jadi semacam itu. Kemudian tuturan. Tuturan yang dimaksudkan ini adalah suatu topik dalam sebuah wacana. Ya. Ini harus ada pola tuturan yang terkait dengan topik tersebut. Jadi digeret dari pembuka itu disebut sedikit, kemudian diisi, diperjelas, kemudian dari isi tadi itu diberi simpulan di dalam penutupnya. Jadi semacam itu. Jadi itu bisa digunakan untuk definisinya. Ini semacam itu. Oke, kita bahas jenis yang pertama. Jenis wacana narasi. Apa sih wacana narasi? Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian dengan sangat logis dan kronologis. Ya, ini biasanya memang dalam sebuah cerpen atau sebuah novel, tetapi kalau Anda membaca majalah Tempo atau koran Tempo, polanya menggunakan pola narasi ini, walaupun jenisnya jenis cerita, jenis
sifatnya jenis eksposisi. Ya. Saya beri contoh di sini satu contoh aja ya, jenisnya sama. Ini mungkin bagian tulisan itu satu paragrafnya. Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7.45 sehingga ia ditegur oleh guru piket. Dan ketika masuk ke ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu untuk dia telah habis. Nah, ini kan cerita, dia menceritakan ke Doni kenapa dia terlambat, konsekuensinya apa. Nah, deskripsi ini ya pemaparan atau menggambarkan suatu objek dengan detail sehingga perlu kesan, perlu fakta, dan perlu citraan di dalamnya. Saya bacakan langsung ya contoh deskripsi. Ini hampir sama sebenarnya ketika saya menjelaskan paragraf yang kemarin, tetapi ini untuk memperkuat saja ingatan Anda, untuk mengembalikan ingatan Anda lagi. Begini contoh untuk deskriptif. Aku tidak lagi berada di kamarku, tetapi di suatu ruangan bersama-sama dengan sekelompok orang yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya. Bau asap tembakau memenuhi ruangan itu, tapi tak seorang pun yang kelihatan peduli. Kami semua duduk di kursi yang diatur membentuk sebuah lingkaran. Mirip dengan ruangan diskusi, semua tampak duduk tenang. Semua kelihatan sedang menulis dan tidak seorang pun yang kelihatan peduli pada orang lain di ruangan itu. Nah, mendengarkan paragraf yang saya bacakan kan bisa membayangkan kira-kira kondisi di situ yang dimaksud dalam tulisan bagaimana, ya kan? Nah, ini deskripsi, jenis tulisan deskripsi semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga ini eksposisi. Eksposisi ya, adalah tulisan yang menyampaikan sesuatu, yang mengekspos, memberitakan. Jadi lebih mudahnya, kalau kalian membaca berita itu adalah jenis tulisan atau jenis wacana eksposisi, ya. Sehingga sebuah eksposisi ini bisa memberikan informasi kepada pembacanya. Nah, ciri-cirinya ini yang ada di dalam paragraf eksposisi adalah informasi. Kedua, sesuatunya benar-benar terjadi, tidak terdapat unsur yang mempengaruhi atau memaksa. 4. Menunjukkan analisis atau penafsiran yang objektif, tidak boleh subjektif, harus ada fakta. Kemudian menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau proses kerjanya sebuah peristiwa. Nah, ini kan pas di dalam sebuah berita. Ya, saya contohkan saja ini, saya bacakan. Jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A360 merupakan peristiwa kedua bagi American Airlines. Beberapa detik lepas landas dari Bandara Udara Internasional O'Hare Chicago, tiba-tiba mesin kiri lepas dari dudukannya. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot sekitar 5 ton. Pesawat mendarat menghujam tempat parkir kendaraan 31 detik kemudian. 271 penumpang plus awak tewas seketika. Kita kan mendapatkan informasi dari paragraf yang saya bacakan itu. Nah, ini jenis wacana eksposisi. Jadi kalau Anda ingin lebih ya baca saja berita, itu sudah selesai. Kemudian wacana argumentatif, seperti ketika saya menjelaskan di paragraf, argumentasi ini adalah ada di jenis esai atau di artikel. Jadi saya bacakan lagi saja ya contoh lain. Jadi begini, menurut Iskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulus SMP langsung masuk SMA. Kalau memang lebih berbakat pada jalur profesi, sebaiknya memilih SMK. Dia mengingatkan sejumlah resiko bagi lulusan SMP yang sembarang melanjutkan sekolah. Misalnya, lulusan SMP yang tidak mempunyai bakat minat ke jalur akademik sampai perguruan tinggi tetapi memaksakan diri masuk SMA. Dia tidak akan lulus UAN karena sulit mengikuti pelajaran di SMA. Tanpa lulus UAN, mustahil bisa sampai perguruan tinggi. Nah, pada akhirnya mereka akan menjadi pengangguran karena pelajaran SMA
tidak membekali bekal untuk bekerja secara langsung. Nah, ini jenis argumentasi, ini pendapat, tapi realitanya kan tidak semacam itu. Banyak anak-anak SMA yang tiba-tiba menjadi pengusaha, tiba-tiba menjadi buka reparasi televisi, ya, macam-macam banyak karena dia memiliki minat. Nah, ini berdasarkan argumentasi penulisnya. Jadi sah-sah saja sebuah tulisan kalau jadinya argumentasi. Jadi Anda ketika menulis sebuah artikel, sebuah tulisan, itu sah-sah saja walaupun nanti menurut orang lain, menurut pembaca itu berbeda. Kemudian persuasi, yang terakhir ya, yang persuasi. Persuasi ini mempengaruhi lah. Kalau Anda membuat proposal atau membuat project, harusnya menggunakan pola ini, persuasi ya, karena mampu mempengaruhi. Saya beri contoh begini. Marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bebas dari banjir dan bebas dari penyakit disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, perlu kesadaran pada kita, pada diri kita masing-masing untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, tentunya sangat jelas toh. Sangat jelas. Ini mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu macam-macam tulisannya. Anda bisa mengembangkan atau mencoba membaca sebuah tulisan, browsing saja di internet, kemudian mencoba menerka kira-kira tulisan ini jenis tulisan apa. Oke? Selamat mencoba. Cukup sekian materi di pertemuan kali ini. Di video kali ini semoga bermanfaat dan Anda lebih terbuka wawasannya untuk membaca sebuah wacana-wacana. Cukup sekian dari saya, Ahmad Fatoni. Sampai jumpa di akun Dosen Nyentri. Jangan lupa